Kalau ditanya faktornya macam-macam, Pak, macam-macam. Nah, intinya kalau saya boleh shortcut itu satu sih sebetulnya pada umumnya dia depresi, kesepian, nggak punya temen, relationshipnya kurang bagus, kemudian apalagi ya, dia merasa bersalah, dia merasa membebani orang lain, ya udah akhirnya dia bunuh diri gitu. Apakah kira-kira si mahasiswi ini merasa terbebani beban kuliah ya Bu ya? Terlalu padat beban kuliah, terlalu banyak beban kuliah. Itu masuk akal nggak kalau ada mahasiswa merasa terbebani tugas-tugas kuliah sehingga akhirnya harus seperti sampai putus asa itu? Memungkinkan tidak itu kira-kira seperti itu juga? Ini saya harus hati-hati menjawabnya, saya seorang dosen. Artinya ya, gini Bu, apakah betul mahasiswa itu ada beban banyak banget gitu ya? Sehingga menganggap beban itu menjadi masalah segunung gitu? Kalau saya mengatakan iya, lah ngapain kamu masuk kuliah? Udah tahu namanya kuliah itu adalah suatu kemampuan, belajar di perguruan tinggi adalah suatu kemampuan untuk memanage diri sendiri. Buktinya kan ya nggak semuanya bunuh diri kan, Pak. Kalau mau tahu ya di sastra psikologi itu ya ampun. ada level perkotaan, perdesaan. Kamu kan anak kabupaten, gila nggak Pak? Sampai ya mohon maaf sekali ya, kamu kan anak kabupaten gitu loh. Itu loh Pak, itu intoleransi banget kan, bagaimana Indonesia ke depan kalau anak-anak mahasiswanya udah sampai segitunya. Pak, kekerasan seksual itu banyak jenisnya ya. Jadi misalkan dari mana dulu, mau dari mahasiswa ke mahasiswi boleh, dari dosen ke mahasiswi, tapi amit-amit itu terjadi juga kan, ini lagi rame kan? Iya, tapi nggak di Undip, mohon maaf. Iya Mas, kan lagi rame juga itu. Di sana ya, itu kan, dari itu ya seperti itu. Kemudian mahasiswa dengan dunia luar, orang luar kepada kita. Jadi banyak aspek gitu ya, banyak lini yang harus kita tangani. Kalau sesama mahasiswa biasanya ya alasannya adalah mengerjakan tugas malam hari, kemudian bersama-sama di dalam satu ruang kos, kamar kos. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh mereka, tidak diinginkan oleh kita. Hal yang diinginkan ya, bukan diinginkan yang tidak diinginkan oleh mereka, iya, tapi tidak mereka, diinginkan ya. oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post. Teman-teman, pada hari ini kita datang ke kampus Undip Semarang untuk menemui pakar psikolog di Fakultas Psikologi Undip Semarang, yaitu Ibu Dr. Hastaning Sakti MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Bejan, sehat alhamdulillah. Teman-teman, kita mesti harus sowan ke Ibu Dr. Hastaning Sakti MKes, pakar psikolog di Fakultas Psikologi Undip, karena hari-hari ini Kota Semarang heboh dengan kejadian yang tidak biasanya, yaitu mahasiswa-mahasiswi diduga melakukan bunuh diri. Yang satu lompat dari Mall Paragon, kemudian yang satu ditemukan tewas di kos-kosan. Keduanya diduga bunuh diri di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi ini sebenarnya fenomena apa sehingga seolah-olah Semarang itu hari-hari terakhir itu darurat kesehatan mental, Ibu ya. Kenapa ini sebetulnya para mahasiswa tiba-tiba ada yang melakukan upaya-upaya bunuh diri, Ibu? Monggo. Ya, matur nuwun Pak Bejan. Jadi para pemirsa yang saya hormati, mengapa akhir-akhir ini muncul gejala atau bukan gejala lagi ya, dua peristiwa bunuh diri yang saya tahu sih lebih dari dua ya. Malah jadi dua, ya. Lebih banyak lagi begitu. Nah ini seperti pertanyaan tadi Pak Bejan bertanya, fenomena apa ya gitu. Nah untuk menjawab fenomena itu
kita memang harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau pada umumnya mereka itu adalah orang yang kurang percaya diri, orang yang kesepian, orang yang tidak merasa nyaman, begitu ya Pak Bejan, itu akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi mereka inginkan, yaitu bunuh diri itu. Nah, ini sebetulnya awal dari gejala depresi yang muncul, dan mereka pada saat melakukan itu memang pada posisi depresi yang sangat luar biasa. Jadi begini Pak Bejan, memang ya orang itu ada beberapa level consciousness, level kesadaran. Ada level yang spiritual gitu ya, jadi orang mesti mempunyai pencerahan, kemudian bisa memberi pencerahan, kemudian level yang integratif, integrated gitu ya, jadi ya saya bisa berteman dengan baik, saya bisa punya teman yang baik. Nah kemudian yang level yang paling parah itu adalah level yang levelnya itu sudah sangat tidak nyaman sekali. Nah, level tidak nyaman itu terbagi lagi menjadi apa, misalkan sedih, kemudian merasa tidak punya teman, kemudian merasa nggak bisa nyambung dengan teman. Ini nanti poin-poinnya banyak banget ya. Kemudian merasa membebani, gitu kan, yang di koran-koran itu ya, itu merasa membebani orang lain. Yang terakhir itu sebetulnya level yang paling rendah itu adalah level malu. Nah, di bawah level malu, orang itu kalau sudah malu banget ya udahlah akhirnya bunuh diri. Nah, ini apa? Ini sebetulnya adalah seperti sumbu pendek gitu ya, orang yang nggak pernah bisa mau ngertiin sebetulnya level kita itu masih lebih tinggi, itu lebih baik loh. Nah di situ Pak, ini jadi fenomena, sebuah fenomena sumbu pendek pemikiran, kesadaran yang tidak komprehensif. Saya pikir seperti itu Pak. Fenomena sumbu pendek dalam pemikiran ya, termasuk sudah bagian dari mental yang tertekan itu. Betul ya. sekali. Oke Bu, kalau secara ilmu sebetulnya penyebabnya itu secara spesifik apa aja orang sampai akhirnya kemudian nekat bunuh diri itu Ibu ya? Kalau secara spesifik psikologisnya di dalam kondisi ilmu kejiwaan itu ya depresi ya Pak. Depresi itu karena apa? Macam-macam. Depresi itu karena memang dia tidak bisa menerima kondisi lingkungan. Nah, satu contoh begini. Ada orang yang misalkan ya seorang yang baru datang di suatu tempat gitu, dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia terkaget-kaget dengan kondisi yang ada, terkaget dengan kondisi lingkungan yang baru, dia tidak bisa adaptasi. Satu contoh begini, saya tidak menggeneralisir mahasiswa baru ya, tetapi orang-orang yang tidak bisa adaptasi, kemudian pertemanannya itu nggak sehat, itu nanti larinya ke toxic relationship ya Pak ya, jadi relationship yang beracun gitu. Jadi orang itu ketika mau berkawan, manusia itu kan makhluk sosial, nggak bisa dong kita sendiri. Nah ketika kita mau berkawan, temannya itu kok propertinya, kok HP-nya, kok misalkan iPhone, ini kok HP-nya, sedangkan aku HP-nya jadul banget gitu, Android aja jadul, misalnya seperti itu. Jadi ketika dia mau masuk di sebuah lingkungan, itu udah dipagerin dulu gitu loh Pak. Yang masuk di kelompokku tuh ini, nah kan orang digituin ya stres kan. Nah kemudian dia merasa terasing, merasa apa ya, ngerepotin aja di situ. Itu sudah sebuah gejala yang akhirnya menimbulkan depresi. Nah setelah depresi kemudian satu contoh itu pertemanan. Kemudian masalah lain adalah ketika orang yang sakit nggak sembuh-sembuh. Yeah. Orang yang sakit nggak sembuh-sembuh,
udah duitnya keluar banyak, ngerepotin orang lain lagi. Jadi ada hal yang bukan dirinya sendiri yang merasa terbebani, tapi dia tuh merasa membebani orang lain. Nah dari situ kemudian dia malu, udahlah aku bunuh diri aja. Di sekitar Tembalang ini kan tempat gantung diri kan beberapa, Pak. Ya, betul. Dulu ada yang sakit, akhirnya gantung diri. Kemudian ada yang mahasiswa sudah hampir lulus, gantung diri juga gitu. Kok mudah banget ya cari solusi seperti itu ya. Betul. Gitu. Itulah Ibu. Jadi sebetulnya memang kalau kata-kata orang bunuh diri itu kalau masyarakat secara umum kan sudah sering terjadi ya. Tapi belakangan ini kan yang kita lihat itu di Semarang mahasiswa-mahasiswi. Jadi kayak seperti tren mahasiswa-mahasiswi. Kemudian pertanyaan orang itu begini. Jadi mahasiswa-mahasiswi kemudian merasa hidupnya berat lalu kemudian putus asa itu sebetulnya sejauh mana beratnya itu Bu? Kalau mahasiswa-mahasiswi itu kan pertama ya sudah dewasa, kedua sudah punya ilmu, kuliah lagi ya gitu. Skripsi lagi. Iya, ada yang sudah hampir selesai, kemudian ngerti agama ya, bahwa bunuh diri itu larangan ya, dosa besar dan segala macam. Tapi kemudian sampai akhirnya peristiwa itu terjadi, bahkan di Semarang itu 2 hari berturut ya, bulan Oktober itu 10-11 itu, sehingga mengagetkan banyak orang. Ini kalau kita melihat konteks mahasiswa ini kok bisa sampai akhirnya putus asa seperti itu Bu? Selain karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, sebetulnya itu kenapa gitu? Apa itu kaitannya dengan mungkin lemahnya generasi kita belakangan ini ya? Lemah iman, lemah mental gitu ya? Atau apa Bu? Iya, orang kalau ditanya kenapa itu jawabannya pasti panjang. Iya. Intinya kalau saya boleh shortcut aja ya Pak ya, itu sebetulnya rasa nggak percaya diri pada orang tersebut gitu. Nah beban itu kan macam-macam. Jadi orang itu manakala seorang mahasiswa, udahlah konteksnya dalam hal ini mahasiswa aja ya, tapi mohon maaf bagi mahasiswa yang sehat mental, saya tidak mengecil artikan teman-teman, tidak semuanya ini, gitu ya, in case gitu ya. Jadi orang itu udah merasa gimana ya, sudah skripsi, udah tingkat akhir, dia udah banyak keluarin uang, dia pengen mandiri, sementara maaf sekali orang tuanya mungkin menuntut ayo cepet gitu. Nah sementara beban dari mata kuliah di perkuliahan masing-masing fakultas itu kan bebannya sendiri-sendiri ya. Nah apakah teman-teman ini yang notabene yang kemarin sudah duluan itu, apakah dia tuh nggak punya teman? Itu loh Pak masalahnya. Apakah dia semester akhir? Biasanya semester yang udah teman-temannya udah pada lulus, dia belum lulus. Nah gitu. Seperti itu. Nah kemudian dia tidak punya teman, dia kesepian, dalam tanda kutip kesepian, nggak ada tempat untuk melakukan curhat begitu. Dan kemudian ada masalah lain sehingga dia tidak bisa memisahkan ini masalah real, ini masalah yang tidak real, ini hanya perasaan saja, ini sebetulnya bisa dilakukan. Oke, dalam hal ini moral pasti dia paham, tetapi masalah rasa bersalah, masalah kesepian, kemudian ada hal-hal yang kurang nyaman bagi dia, yaitu kurang nyaman itu masih harus digali lagi permasalahannya, tapi bagaimana kita menggali permasalahan itu kan harus ada barang-barang bukti dulu. Yang itulah diagnosanya seperti itu harus digali dulu. Nah ini kita tidak bisa mengatakan, makanya kalau ditanya faktornya macam-macam Pak, macam-macam. Nah intinya kalau saya boleh shortcut itu satu sih sebetulnya pada umumnya dia depresi, kesepian, nggak punya temen, relationshipnya kurang bagus, kemudian apalagi ya, dia merasa bersalah, dia merasa membebani orang lain, ya udah akhirnya dia bunuh diri gitu. Jadi bisa dibilang sebetulnya di antara kasus-kasusnya juga karena mungkin introvert ya, tidak punya banyak teman. Iya, misalnya anaknya iya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Bisa jadi punya seperti itu bisa jadi ya ada sih faktor depresi yang Bapak katakan itu tadi, ada introvert itu. Tapi kalau melihat jejak di sosial media yang di Paragon yang si N ini ya, ini kan sebetulnya melihat di TikToknya, di sosmed itu anaknya riang sebetulnya, anaknya riang kemudian cakep lagi, cantik gitu ya. Sebetulnya banyak temen gitu ya. Kalau dibilang teman, apakah dia introvert? Kita kan nggak ngerti. Saya bukan psikolog yang menangani dia, dan dia nggak ngerti. Kalau dia lihat di sosmed, masalahnya gini tuh.
masalah sosmed ini pun juga menjadi beban tersendiri yang kalau kita telusur mungkin ada hal-hal yang dia di sosmed itu merasa dia rendah diri banget. Nah, kelihatannya di omongan itu riang. Tapi sebetulnya di balik itu ada apa? Kan kita ada sosial media dengan kehidupan formal yang nyata itu kan beda banget. Nah, disitulah akhirnya dia tidak bisa mensinkronkan antara kehidupan nyata dan kehidupan tidak nyata, bingung karpe dewe, dan akhirnya juga itulah yang kemudian dilakukan, yaitu solusinya udahlah aku bunuh diri aja. Hal kecil sekali ya Pak, hal kecil sekali orang-orang yang ada masalah gitu, yang sering konsultasi ke saya. Jadi ada hal yang kecil dia sampai terfikir untuk bunuh diri. Hal kecil terpikir untuk bunuh diri. Masalahnya belum bunuh diri yang gantung diri, tapi dia barcoding gitu. Bapak tahu barcoding itu apa? Sayat cutting itu bahasa sekarang barcode. Bikin barcode, nyayat lengan ya. Lengan itu barcode. Jadi barcoding seperti itu sudah merasa apa ya, buat dia nyaman banget ketika melihat darah. Kan kalau disayat gitu ya, dikasih barcode, disayat gitu keluar tuk darah itu nyaman banget. Kemudian di cucrup kayak gitu. Nah, yang seperti ini kan harusnya bisa dicegah. Permasalahannya, apakah individualisme kita sekarang ini lebih besar daripada rasa untuk menolong dan rasa untuk aware terhadap lingkungan? Kos-kosan, kamarnya dewe-dewe gitu ya itu hak privacy ya. Kos-kosan, terus dia nggak pernah main bareng, orangnya di kamar terus. Nah, itu kan yang nggak usah yang bunuh diri lah, yang bunuh diri di Jakarta yang tinggal di rumah lama-lama meninggal udah berbulan-bulan itu. Itu kan orang yang nggak pernah bersosialisasi juga, entah dia malu, entah dia apa. Akhirnya kan dia bunuh diri juga. Mereka dalam tanda kutip mereka kan bunuh diri juga gitu ya. Entah bagaimana caranya. Tetapi di sini ketika seorang mahasiswa atau mahasiswi yang pada umumnya itu adalah tingkat akhir, itu ya karena satu mungkin mereka nggak punya teman gitu. Nah, permasalahannya kemudian awareness dari lingkungan ini loh. Itu juga ya. Itu juga yang harusnya dia paham kita. Ya. Makanya kan kemarin yang di Tembalang yang baru aja ini yang salah satu yang kita temukan berikutnya itu adalah kenapa di HP-nya itu ada gambar-gambar yang intinya yang dia menunjukkan sesuatu begitu ya. Nah, itu loh Pak. Oke, kalau kembali ke fakta yang di Paragon, yang terjun ya di Paragon itu ya, perempuan itu sebetulnya anaknya cakep ya Bu ya, cakep, terus kemudian kelihatan riang di sosmednya gitu. Kemudian meninggalkan wasiat ya Ibu, meskipun wasiatnya juga masih misterius ya sampai sekarang ya. Di antaranya kan tertangkap dari wasiat itu intinya pokoknya dia tidak bisa memenuhi harapan, mohon maaf orang tuanya kalau nggak salah ya. Iya. Mohon maaf Ibu, saya tidak sekuat Ibu, tidak bisa menjalankan seperti yang diharapkan Ibu. Itu sebetulnya itu penyebabnya apa ya Bu? Kalau orang akhirnya menilai gitu ya, apa karena ada tekanan dari pihak lain atau orang tua itu ya tuntutan yang lebih tinggi atau apa gitu loh. Kalau Ibu melihat itu faktanya kira-kira lebih kepada penjelasan apa itu Bu, dari wasiat yang tertinggal itu ya? Kan masih misterius juga itu. Ya kalau dilihat sekilas gitu, yang saya bacanya juga sekilas aja, sepertinya memang tidak bisanya dia udah putus harapan. Nah, putus harapan itu juga rentetannya macam-macam. Apakah memang dia itu orang yang tidak solutif terhadap sebuah masalah pribadi? Jadi misal begini ya, aduh aku nih sekarang kok lagi suntuk ya. Aku cari me time dulu aku mau ngopi-ngopi dulu gitu loh.
saya tahu ini kerjaan seperti ini saya harus cooling down dulu. Itu kan maaf yang sehat seperti itu gitu ya. Terus dia beranikan diri telepon ke orang tuanya, Bu, Ma, aku dalam kondisi seperti ini, boleh nggak aku minta apa? Itu kan terungkap. Nah ini kan ujuk-ujuk dia terjun seperti itu. Apakah itu kemudian ada ketidakbisaan dia memenuhi harapan orang tua? Mungkin juga dia tahu orang tuanya maaf nggak punya uang, maaf sekali loh, mungkin ya orang tuanya nggak punya uang, dia udah kuliah nggak selesai dalam hal ini, kemudian dia membebani orang tua, ya itulah sungguh pendek pemikiran itu itu ya, banyak hal ya, atau mungkin karena faktor asmara gitu Ibu. Nah makanya itu kan kita juga nggak tahu gitu loh. Makanya tadi Bapak ketika kita berbicara masalah toxic relationship, apakah maaf ya orang yang banyak kalau hubungan toksik itu kan yang gimana ya, pokoknya orang yang diporotin, orang yang kemudian udah habis, orang yang tidak diakui di dalam pertemanan. Jadi ya hidup itu bermacam-macam akibatnya, sehingga jiwanya ini tidak begitu jiwa yang rentan ya, yang tidak begitu kuat, kena tekanan ya ambrol gitu. Misalnya fragile banget ya, misalnya gelas kaca gitu deh Pak, dikasih kerikil nggak apa-apa, tapi ketika dikasih batu ya rodok peletot lah ya, tapi ketika dikasih batu gunung yang menurut dia itu ada segunung gitu ya ambrol gitu loh. Jadi bagi kita mungkin masalah kecil, bagi dia masalah segunung ya. Segunung kayak gitu. Jebol juga ya. Jebol juga akhirnya pertahanan Maka dia. ada juga yang menduga-duga juga nih dengan apa namanya wasiat yang ditinggal itu, apakah kira-kira si mahasiswi ini merasa terbebani beban kuliah ya Bu ya? Terlalu padat beban kuliah, terlalu banyak beban kuliah. Itu masuk akal nggak kalau ada mahasiswa merasa terbebani tugas-tugas kuliah sehingga akhirnya harus seperti sampai putus asa itu? Memungkinkan tidak itu kira-kira seperti itu juga? Ini saya harus hati-hati menjawabnya, saya seorang dosen. Artinya ya, gini Bu, apakah betul mahasiswa itu ada beban banyak banget gitu ya? Sehingga menganggap beban itu menjadi masalah segunung gitu? Kalau saya mengatakan iya, lah ngapain kamu masuk kuliah? Udah tahu namanya kuliah itu adalah suatu kemampuan, belajar di perguruan tinggi adalah suatu kemampuan untuk memanage diri sendiri. Buktinya kan ya nggak semuanya bunuh diri kan. Nah artinya apapun beban yang kita berikan, namanya beban SKS atau ada ya. Ketika dia ambil 24 SKS sudah paham. Kami para dosen wali pun juga mengatakan whatever ya, apapun yang kamu ambil, ketika kapanpun, bagaimanapun dan situasi apapun kamu nggak ngerti di depan ada masalah apa, yakin ya 24 SKS kamu bisa lulus, bisa ambil semua. Beban itu tanggung jawab dia gitu loh. Jadi itulah pentingnya seorang dosen wali memahami apa yang ada di kehidupan anak walinya. Nah biasanya kita nggak aware itu. Bagaimana menindaklanjuti ini atau menjadikan ini sebuah kenyamanan bagi mahasiswa. Sebetulnya mahasiswa ini pun sebenarnya dosen wali pun juga harus proaktif. Enak gimana, udah baik kan, ini sedang UTS ya, kamu siap nggak untuk UTS gini, ada kalau ada masalah ngomong ya gitu. Dibukain pintu seperti itu. Dia sebagai pengganti orang, dosen wali sebagai pengganti orang tuanya. Nah disitulah kemudian mahasiswa bisa curhat. Ada mahasiswa yang sedang depresi sekali dan sudah mengatakan mau bunuh diri. Kita tampung Pak. Jadi kayak gitu, ada kayak itu? Banyak ya. Banyak ya. Banget. Masya Allah. Dan tidak hanya di Undip Pak, banyak sekali. Gitu, mohon maaf, klien saya kan juga tidak hanya dari satu universitas saja, dari banyak sekali. Ya begitu. Gimana ya? Jadi awareness dari lingkungan, dari kami para profesional, sebetulnya kayak gitu tuh harus ditangkap, dirangkul gitu. Itulah pentingnya sebetulnya sebuah lingkungan ya, artinya peer counselor ataupun
ya peer-nya dia gitu ya, atau kita bentuk sebuah apa ya, peer counselor kayak gitu, yang akhirnya juga inilah yang mensupport dia. Yang bagaimanapun juga, kalau kamu kok lama banget sih nggak dolan, ada apa ya? Nah, yang kayak gitu itu biasanya teman-teman mahasiswa ini komunikasi dengan saya gitu. Bu, dia itu kok gini, kita takut ada apa-apa gimana ya gitu. Ya akhirnya kita ya datengin, WA-in kayak gitu, Pak. Oke, Bu. Kalau di Undip, ini kita ke Undip ya. Kalau misalnya faktanya banyak kasus-kasus juga seperti itu. Kalau di Undip, apa layanannya untuk mengatasi semuanya itu? Banyak. Dalam hal ini kami punya Biro Konsultasi Mahasiswa Fakultas BKMF, ada lagi jasa psikologi yang itu juga berbayar. Kemudian di universitas sendiri, di Undip ada Biro Konsultasi Mahasiswa Universitas BKMU. Jadi tapi ya itu orang-orangnya psikolog semua yang maju gitu ya. Jadi kalau tingkat universitas nanti ke ditangani universitas dulu, kirim surat ke wakil rektor 1, kemudian turun ke kami seperti itu. Ya itu kalau untuk masalah-masalah psikologis seperti itu. Kalau dosen walinya bisa menangani, kami berterima kasih sekali, tapi kalau sudah sangat psikologis dan butuh penanganan, dan kalau butuh lagi penanganan ya kita ke RSND, ke psikiater gitu. Kalau sementara harus ditangani dulu gitu. Jadi ada semacam konseling ya? Ya, itu kalau ketangkep loh Pak. Kalau yang nggak ketangkep, masalahnya yang nggak ketangkep oleh kita, itu yang bagaimana kita woro-woro, siapa yang stres, ya nggak mungkin lah gitu loh. Jadi teman-teman itu juga penting banget ya. Kalau kita punya teman udah tinggalin toxic-toxican relationship itu. Kita berteman itu untuk sesuatu yang kita punya vibrasi, maka kita vibrasikan keindahan pertemanan itu menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Misalkan apa, bikin kreativitas apa, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kampus kita, bermanfaat untuk universitas kita. Sebetulnya kan itu yang kita inginkan, berkreasilah gitu. Kenapa sih harus yang seperti itu? Ya kembali lagi, kenapa ya anak muda kayak gitu? Ya. Panjang cerita ke belakangnya. Iya Ibu. Jadi sebetulnya memang harus ada semacam saluran ketika mahasiswa nih, ini bicara bisa mahasiswa Undip aja nih, misalnya ada masalah tekanan mental atau kesehatan mental nih, harus menghubungi siapa ini Bu, supaya misalnya mereka juga tidak malu, supaya bisa tersalurkan gitu Bu. Sebaiknya kampus harus bagaimana? Membuka hotline atau? Sudah ada hotline, sudah ada hotline dan dari masing-masing fakultas ketika ada masalah dilarikan ke BKMU, kami tangani. Ada juga kami tangani di jasa psikologi. Pak, kalau mau tahu ya di jasa psikologi itu ya ampun. Sampai kami itu apa ya? Ya Allah, kasusnya banyak banget. Sehari itu bisa nanganin berapa gitu. Sehari sampai berapa Bu? Di internal Undip ya. Mahasiswa dan keluarga semuanya ya? Iya, banyak lah. Ya? Bermacam-macam ya Bu ya? Bermacam-macam Pak. Tapi ya pada umumnya relationship. Semua mengadu ke psikologi, ke fakultas psikologi ya? Ya seperti itulah Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian meledak di luar menjadi heboh, itu salah satunya aja sebetulnya ya? Betul. Oh, ya Allah, ternyata banyak sekali masalah ya. Banyak sekali masalah, karena itu kami juga aware terhadap kesehatan jiwa dan hari kesehatan jiwa sedunia yang baru. Justru itu munculnya di hari bunuh diri ya, kayak hari bunuh diri itu 10 September apa 11 September, hari kesehatan jiwa sedunia itu di 11 Oktober ini gitu loh. Jadi sangat kejadiannya itu justru di bulan-bulan yang ini gitu ya. Kenapa ya? 10-11 Oktober. Iya, September Oktober. Dan kondisi ini kan muncul di situ gitu. Nah, permasalahannya juga kembali lagi karena ini mahasiswa, tentu memang ada hubungannya dengan perkuliahan, ada hubungannya dengan pertemanan gitu, dan masa depan mereka kan di quarter life crisis ya. Sebentar lagi saya harus lulus, saya belum kerja, sementara saya kerja juga belum memenuhi untuk hubungan ini gitu.
Oke, Ibu, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya ada anak kita, anak mahasiswa-mahasiswi kita ini misalnya mengalami tekanan mental, Ibu, peran orang tua ini seharusnya bagaimana? Teman orang tua itu harusnya bagaimana? Kalau di kampus tadi kan kayak Undip sudah ada tempat konseling ya, tapi kalau orang tua dari pihak keluarga seharusnya bagaimana? Nggak boleh cuek atau harus bagaimana pada anaknya itu? Secara umum tidak terstruktur, orang tua harusnya berkomunikasi dong, tapi itu kan hak orang tua ya dan hak anak pun ya. Namun itu bisa tersiasati dengan sebuah struktur yang memang kita sudah buat, yaitu kalau di Fakultas Psikologi tentu sudah ada yang namanya WA group dengan orang tua, dan kami setiap angkatan punya itu dan punya informasi menginformasikan kegiatan anaknya di kampus, bukan hanya ya? Kegiatan hasil belajarnya anak tersebut seperti itu, sehingga terpantau dengan baik. Nah, kemudian untuk pertemanan sendiri, sebetulnya kami juga di Fakultas Psikologi khususnya kita punya sebuah kelompok yaitu KTC. KTC itu adalah kita teman cerita, Pak. Jadi kita teman cerita KTC. Dari KTC itu iya sebetulnya gini ya, kita peer educator gitu ya, kita membuat sebuah agen perubahan. Jadi kami di Fakultas Psikologi itu kan mengajarkan konseling, mengajarkan bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana memberikan sebuah kenyamanan untuk orang lain, kenyamanan dalam hal psikologis ya dalam arti ini. Kemudian kalau di situ ada yang kemudian, nah ini nih rada-rada bahaya nih. Gimana ya kalau kita konsulkan ke psikolog, karena di psikologi kan banyak psikolog ya. Nah seperti itu Pak. Jadi kami punya layer mahasiswa dengan kita teman cerita, yang akhirnya ini juga kami lakukan di seluruh Universitas Diponegoro. Kemudian layer untuk orang tua dengan komunikasi yang via WA atau WA group seperti itu. Jadi sebetulnya sudah tertata sedemikian rupa. Kembali lagi, apakah mahasiswa masih menganggap perlu sih ngomongin kayak gini gitu loh. Tapi ketika ini sudah menjadi gejala bahkan nasional ya, kekerasan seksual meningkat, kemudian perundungan juga meningkat, dan kemudian intoleransi juga kemudian jadi nggak karu-karuan dengan permasalahan-permasalahan toxic relationship ini, maka pemerintah pun sebetulnya juga sudah mentolerir itu dengan membuat program yaitu 3 dosa besar pendidikan. Dan 3 dosa besar pendidikan. Apa aja itu, Bu? Itu adalah perundungan ya, kemudian bullying, kemudian kekerasan seksual dan intoleransi. Karena intoleransi ini amat sangat merisaukan sekali untuk bagaimana anak-anak. Bu, detailnya intoleransi yang terjadi di kalangan kampus itu bagaimana? Di antara mahasiswa ada intoleransi pertemanan ya? Gimana itu? Ya, pengalaman yang dihadapi itu, Bu? Ini nggak tahu ini Gen Z atau generasi Z atau generasi emboh lah ya. Mereka itu kan sebetulnya pengen berteman. Semua orang lah Pak pengen berteman, nggak usah mahasiswa, semua tuh pengen berteman. Tetapi gini, ada yang ketika kita berkelompok di kuliah itu kan mesti ada tugas kelompok gitu ya. Kalau mereka kan mesti cari yang satu klik, satu vibrasi, satu kenyaman, satu geng gitulah ya, kayaknya aku nyaman dengan kamu ya, walaupun belum tentu nyaman juga gitu ya, pokoknya udah bertemanan gitu. Kemudian bisa kan dilihat dari properti yang dia punya gitu. Sorry ya, kayaknya kita nggak bisa deh nerima kamu, karena misalkan ada yang suruh 4 kelompok, 4 orang, ada yang suruh 5 orang gitu, padahal ngerjain tugas, padahal yang saat ini kelompok ini kan kurang 1 gitu ya. Masuklah seseorang yang tidak disukai karena propertinya, misalkan maaf banget, HP-mu kan jadul jadul, saya nggak nyebut lah ya. HP gue kan yang itulah gitu, yang gini. Dilihat dari situ, akhirnya juga kami udah penuh kok gitu, ternyata udah nih ya gitu kan, mesti kulon nuwun dulu boleh nggak aku masuk gitu. Nah dari situ kan sebetulnya
udah pemecah belah kan, satu itu. Terus intoleransi pertemanan itu pertemanan itu baru soal properti. Terus ada lagi yang kita tuh, saya juga jadi malu sebetulnya untuk ngomongin, tapi kok ya terjadi di mahasiswa gitu loh. Jadi ada yang kita mainnya, kita ngerjainnya kan di kelas high class, cafe ini, ya, resto ini. Kamu kan di, maaf ya, yang maaf ya, level-level yang angkringan gitu, angkringan gitu. Atau burjo gitulah kita sebut ya itu aja, kan itu kan merek sendiri ya makanan. Padahal burjo juga asik juga sebetulnya. Nah itulah. Angkringan juga asik juga. Itu masih mending Pak. Terus ada juga level-level begitu Bu. Ada level perkotaan, perdesaan. Kamu kan anak kabupaten. Gila nggak Pak? Sampai ya mohon maaf sekali ya. Kamu kan anak kabupaten gitu loh. Itu loh Pak, itu intoleransi banget kan, bagaimana Indonesia ke depan kalau anak-anak mahasiswanya udah sampai segitunya. Cara berpikirnya seperti itu ya, cari teman sudah ya. Itu. Itulah yang akhirnya membuat juga bagian dari depresi-depresi mental itu. Betul ya. sekali. Orang yang merasa dibully, nggak punya temen, nggak selevel, nggak ini betul. Gitu loh. Jadi ya. Jadi real itu ya Ibu, yang Ibu tangani dalam konseling. Banget Pak, makanya saya bisa ngomong seperti ini karena mereka sendiri ngomong. Dan bisa jadi kasus yang terjun dari Mall Paragon bisa jadi juga akibat begini juga bisa. Kita nggak tahu. Gitu. Ya itulah fakta, ya. Itu fakta. Makanya pendidikan kesehatan reproduksi itu penting digalakkan lagi. Jangan lagi kami dihalangi untuk pendidikan kesehatan reproduksi, itu tidak baik gitu. Bukan pendidikan seks, mohon maaf, kami tidak mengajarkan seks, tapi pendidikan kesehatan reproduksi. Dulu pernah kami melakukan itu, tapi pemerintah pada waktu itu mencanangkan, membredel, nggak boleh pendidikan seks itu dilakukan. Kami mengajarkan seks kok, kami mengajarkan kesehatan reproduksi, hamil di luar nikah itu nanti akibatnya apa, pernikahan dini itu akibatnya apa, yang kita ajarkan itu seperti itu. Kalau saya boleh mengatakan, mari kita tingkatkan lagi seperti itu, kemudian bentuk peer educator yang bisa mengajarkan dari remaja ke remaja, peer group yang sehat membangun. Ya, kami dulu pernah melakukan itu sampai saking kreatifnya itu kita cari channel gitu kemana, terus keluar Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur gitu loh. Muter kan seneng kan Pak. Nah gitu loh. Jadi banyak kok yang harus kita kerjakan, nggak berkutat di ini. Apalagi sekarang kan kampus Merdeka ya, kita Merdeka mau melakukan apa gitu loh. Jadi semakin terbuka sebetulnya kondisi kita berkreasi, tapi semakin banyak. Tapi ya itulah, landasan karakternya harus kuat. Itulah makanya di setiap jenjang mahasiswa baru kami selalu mengadakan pendidikan karakter kolosal, seluruh fakultas mengadakan pendidikan karakter. Untuk aktualisasi diri ya, karakternya apa yang bisa dikembangkan, karakter positifnya ya. Karakter positif tentunya untuk membangun Indonesia Emas 2045. Oke Ibu, tadi tentang Ibu sebagai pakar konseling ya di Fakultas Psikologi Undip, banyak menghadapi masalah tadi cerita ya, mulai dari kalau di dunia pendidikan ada 3 dosa ya, perundungan atau bullying ya, kemudian apa tadi disintegrasi pertemanan ya, kemudian yang ketiga itu masalah kekerasan seksual di dalam kampus. Ibu mengatakan ada banyak masalah-masalah kekerasan seksual Ibu yang ditangani selama ini ya. Banyak ya. Ini yang sebenarnya publik tidak tahu. Jadi akhirnya ketika ada kasus mahasiswa bunuh diri itu dianggap sesuatu yang aneh karena dianggap tidak punya masalah gitu. Tapi ternyata kenyataannya mahasiswa atau keluarga akademika itu ada masalah-masalah juga, di antaranya kekerasan seksual ya. Betul. Dan ini sudah diamanatkan untuk setiap universitas di seluruh Indonesia harus mempunyai Satgas PPKS, yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Di dunia kampus ini ya? Semua kampus di Indonesia. Tidak, kalau masyarakat umum wajar ya, ini di internal kampus, lembaga pendidikan yang mahasiswanya orang-orang berilmu ya. Iya, kemudian ada lagi di setiap lini sekolah SLTA menengah atas juga sudah ada Pak.
Jadi memang bergradasi gitu kalau di perguruan tinggi Satgas PPKS. Oke, Bu, mungkin sedikit aja agak detailkan tentang kekerasan seksual kalau di dunia kampus ini seperti apa bentuknya, Bu? Biar ini menjadi rambu-rambu juga. Oh, kalau begini ini kelasnya kekerasan seksual, enggak boleh nih gitu misalnya, Bu. Nah, kekerasan seksual itu banyak jenisnya ya. Jadi misalkan dari mana dulu? Mau dari mahasiswa ke mahasiswi boleh, dari dosen ke mahasiswi, tapi amit-amit itu terjadi juga kan, ini lagi rame kan? Iya, tapi nggak diundip, mohon maaf. Iya, Mas, kan lagi rame juga itu. Di sana itu kan dari itu ya seperti itu. Kemudian mahasiswa dengan dunia luar, orang luar kepada kita. Jadi banyak aspek gitu ya, banyak lini yang harus kita tangani. Kalau sesama mahasiswa biasanya ya alasannya adalah mengerjakan tugas malam hari, kemudian bersama-sama di dalam satu ruang kos, kamar kos. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh mereka, tidak diinginkan oleh kita. Hal yang diinginkan ya, diinginkan oleh mereka, tapi tidak diinginkan oleh kita. Kemudian yang namanya orang kan pacaran boring juga, jenuh, putus. Nah, di dalam kondisi yang lain lagi, mereka sudah melakukan hubungan seperti itu. Kemudian untuk melanggengkan hubungan itu, ya direkam lah, tapi kemudian ya itulah menjadi masalah. Kalau udah direkam kan kunci ada di tanganku lah. Kalau kamu putusin aku, ku sebar, seperti itu ancaman-ancaman. Betul, seperti itu. Ya itu kalau sampai pada dirinya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau sampai kepada orang tua yang menjadi kendala kami, bukan kendala tapi ya ini sudah menjadi ranah keluarga juga ya. Nah ini kasus-kasus yang luar biasa yang harus kita tangani semacam ini. Belum lagi kasus-kasus yang dari yang apa ya tadi ya, tenaga kependidikan bukan tenaga tendik ya, itu juga ada. Kemudian cleaning service itu juga perlu kita tatar semacam itu. Jadi bukan cleaning service-nya, tapi cleaning service bukan melakukan, tetapi ada yang ngelaporin, gitu aja, yang ngelaporin. Seperti gini loh, kekerasan seksual itu ya, yang kita baru ngeh memang ada di peraturan PP 30 tahun 2021 itu sweet itu loh, Pak. Iya, catcalling gitu. Itu udah masuk, Pak. Ada juga laporan seperti itu ya. Terus misalkan terlalu lembut, kemudian memandang dengan ini, kalau yang dipandang nggak nyaman bisa lapor. Nah yang kayak gitu harus kami tangani loh, Pak. Ada juga itu ya. Ada, Pak. Kemudian pegang-pegangan, pegang tangan, apalagi ya, banyak, Pak. Ada 11 kasus. Kemudian melakukan hubungan interkos, hubungan seksual, dipaksa ataupun tidak dipaksa. Kemudian nginjen yang seperti itu masuk, Pak. Masuk juga, ya. Kayak gitu tuh. Tapi masalahnya kan kita harus punya bukti. Nah itu dia, membuktikannya bagaimana, itu yang tantangan buat kami. Kalau di tingkat konseling Fakultas Psikologi Undip, penanganannya seperti apa? Laporan hal seperti itu, Bu? Sebentar, ini yang untuk kekerasan seksual atau yang fakultas? Yang kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual langsung ke ruangan kami di sini, yaitu memang di sini ruang Satgas PPKS. Jadi kita tangani melalui hotline, Pak. Jadi kami tidak ingin korban itu ngomong berkali-kali, maka kami punya hotline di 081222336646. Jadi di situ mahasiswa boleh langsung nelpon atau menuliskan sesuatu, kirim ke hotline kami di nomor yang tadi, kemudian kami tindak lanjuti, kemudian kami memanggil mahasiswa yang lapor tersebut, namun melalui dekan dan wakil
wakil dekan 1 untuk memanggil mahasiswa tersebut, karena kami kan nggak ngerti dia nomor HP-nya berapa, dia anak walinya siapa gitu. Panggillah kami di sini, ceritainlah gimana, kemudian ketika dia depresi, kami sediakan tempat konseling, kami sediakan bed di sana untuk direlaksasi di psychological first aid. Kita tangani dulu. Kalau dia nggak bisa cerita nggak apa-apa. Kalau ada temannya yang bisa menceritakan, silahkan ceritakan, dan kemudian kita mulai tangani. Kita intinya berpihak pada korban. Nah, setelah dia bisa cerita dengan tenang, siapa yang melakukan, di mana, bla 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 bla, kita panggil pelapornya. Kita panggil terlapornya. Ya. Kita panggil terlapornya. Dia kan pelapornya, dia korban. Kita panggil terlapornya. Kalau masih di fakultas tersebut, nggak masalah. Tapi kalau udah fakultas lain dan orang luar, nah ini yang dihubungi siapa, kita juga ngerti ya. Nah, akhirnya kita juga menghubungi fakultas si terlapor itu, kita panggil, Pak, ngomong lagi bla 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 gitu. Dan itu kita proses, kita berikan sanksi, rekomendasi, belum sanksi ya, rekomendasi. Kemudian kita serahkan kepada rektor dan wakil rektor 1 yang kami di bawah mereka, di bawah beliau gitu. Kita laporkan dan kasus itu diolah di sana, kita rapatkan lagi, dan itu takes time ya. Takes time itu memang membutuhkan waktu, karena bukan kami ingin berlama-lama, tetapi membutuhkan waktu yang sangat jeli, karena nanti di sana pun juga harus dikelola lagi ini bagaimana kesalahan, karena menjatuhkan sanksi itu kan nggak semena-mena kamu salah seperti itu, kamu harus begini gitu. Jadi alurnya itu nanti didiagnosa masalahnya apa, lalu ngasih rekomendasi kepada atasan, sanksi dari sana, sanksi dari sana. Kami sanksi internal kampus ya. Sanksi internal kampus itu keputusan rektor. Oke. Jadi sudah ada saluran itu ya, dan nyatanya memang pengalaman cukup banyak masalah-masalah yang ada di situ ya Ibu ya. Sehingga kalau kita tahu ada mahasiswi yang putus asa lalu bunuh diri, itu jawabannya sebenarnya bisa banyak hal itu tadi ya. Betul. Semuanya bisa terkait ya. Betul. Oke, Ibu, kalau ada yang mau ditambahkan buat masyarakat kita, pendidikan buat kita semuanya, supaya generasi muda juga menjadi generasi yang kuat, tidak mudah putus asa, Bu, monggo. Ya, para generasi muda, yuk kita isi masalah-masalah pertemanan dengan hal-hal yang positif, karena kita adalah manusia-manusia positif. Kita perlu wadah untuk berkreasi, maka berkreasilah. Namun ketika kreativitas itu buntu, carilah teman yang sevibrasi, satu irama. Ketika teman yang satu irama tidak kemudian satu getaran, satu vibrasi, kita cari yang lain lagi. Jadi teman-teman semua atau generasi muda, mengisi kemerdekaan ini bukan aku harus apa oleh diriku, tapi teman-temanku bisa aku apain ya, bisa aku kerjakan, bisa kita kerjakan apa ya untuk Indonesia ini. Karena kalau kita nggak satu vibrasi pun getarannya nggak sampai Indonesia. Indonesia butuh kita kok adik-adik. Indonesia itu butuh kita banget, kita yang sehat, kita yang sehat mental, kita yang sehat secara jasmani dan rohani, dan tentunya jiwa yang sangat baik. Yuk kita kerjasama, kita semua, kami yang sudah tua tentunya akan meletakkan seluruh kehebatan kalian, kami yang masih bisa memberikan kalian untuk berkreasi. Mari, kami masih bisa membimbing, tapi selebihnya itu di tahun 2045 kalian yang pegang Indonesia. Semangat dan tetap berjiwa Indonesia. Jangan putus asa. Jangan putus asa, merdeka. Oke, Ibu, luar biasa ngobrolnya dengan kami. Teman-teman, ini kesempatan yang luar biasa ya buat kita semua. Kita bisa belajar kepada ahli atau Ibu Dr. Hastaning Sakti ya, pakar psikolog Universitas Diponegoro Semarang, membahas banyak hal tadi, intinya tentang
bagaimana sih kita sebagai generasi muda, sebagai manusia bangsa kita ini jangan lemah mental ya. Jangan lemah mental. Kemudian kita juga harus selalu optimis mencari teman-teman yang sama-sama sepribadi yang buat kita, buat kemajuan kita semua, sehingga kita tidak menjadi orang yang lemah, yang mudah putus asa. Intinya itu ya Ibu ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu, matur nuwun. Mudah-mudahan apa yang kita obrol ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, buat nasihat buat kita semuanya, sehingga tidak ada lagi siapapun yang putus asa dan apalagi bunuh diri ya. Akan sia-sia juga masalahnya, dilarang oleh agama. Saya Pujan Zahidan, terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.